Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i Latansa Klaster yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nafas, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga Allah memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi petunjuk kita dalam menjalani kehidupan kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Ketiga kalinya marilah kita sama-sama mengingat kembali apa yang telah disampaikan pada bulan lalu, di mana untuk pertemuan pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan. Pada bulan lalu kita membahas tentang sehat itu seimbang, ditinjau dari konsep keseimbangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus konsep keseimbangan itu dari segi makanan, ya. Dimana di sini tema yang akan kita bahas adalah konsep panas dingin, lembab kering pada makanan. Ini adalah konsep yang harus kita fahami, kita ketahui sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki akal, di mana kita ditempatkan oleh Allah di bumi yang selalu berganti musim. Kemudian tanaman-tanaman yang diciptakan oleh Allah, ditumbuhkan oleh Allah untuk kita manusia itu juga selalu berganti musim. Maka di sini kita juga dengan akal kita bisa mentadaburi, memperhatikan, karena Allah sudah menantang kita, falyanzuril insanu ila ta'ami. Seharusnya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan dari berbagai segi, termasuk bagaimana makanan itu memiliki sifat, di mana makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, bercampur dengan DNA kita, sehingga makanan itu akan bisa mempengaruhi kondisi tubuh kita, bahkan bisa sampai mempengaruhi ruh kita. Maka ada makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi yang artinya hurrimat 'alaikum, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, ya, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kenapa di sini Allah mengharamkan bangkai? Ya. Jadi hewan yang halal dimakan, tetapi tidak melalui proses penyembelihan, kenapa kok diharamkan sama Allah? Kenapa ada syariat penyembelihan? Dan itu sangat ketat ketika kita Idul Adha, ya. Penyembelihan itu benar-benar sangat ketat, pisaunya harus ditajamkan, hewannya tidak boleh diperlihatkan ketika temannya disembelih, matanya harus ditutup dan harus cepat, kemudian harus pisau itu harus tajam, memotong
beberapa organ, beberapa saluran. Kenapa kita harus memperhatikan itu? Ya. Kemudian kenapa daging babi yang kita tahu karakteristiknya seperti itu, ketika dimakan maka nanti DNA dari babi lama-lama akan menyatu dengan DNA manusia yang memakannya, kemudian akan mempengaruhi sifatnya manusia tersebut, bisa jadi nanti akan semakin mendekati seperti sifat hewan yang dimakan. Maka sama Allah sudah dipilihkan hewan seperti apa yang boleh kamu makan, hewan seperti apa yang tidak boleh kamu makan. Dan hewan yang halal yang boleh dimakan harus melalui proses penyembelihan. Kenapa? Supaya apa? Ketika hewan itu disembelih, ketika hewan itu dipotong urat nadinya di lehernya, saluran pernafasan sama saluran darahnya, pembuluh darah besarnya dipotong, maka seketika akan terjadi reaksi penarikan darah dari seluruh pembuluh darah di otot-otot menuju ke jantung. Kemudian dari jantung akan dipompakan dengan deras ke urat nadi yang putus tadi, sehingga daging yang nanti yang akan kita konsumsi itu bebas dari sisa-sisa darah. Karena yang namanya darah itu kalau kita konsumsi masuk ke dalam pencernaan kita, itu bisa berbahaya. Mengapa kita nggak boleh makan mengapa darah itu sendiri juga diharamkan? Kenapa? Allah tahu, Allah yang menciptakan tubuh kita. Maka Allah tahu bahwasanya sistem pencernaan kita itu tidak baik untuk mencerna darah. Karena darah nanti akan dipecah oleh enzim-enzim yang ada di pencernaan kita, sehingga nanti bisa menjadi racun. Disitulah kenapa hewan harus melalui proses penyembelihan, sehingga seluruh otot atau daging yang tersisa yang akan kita konsumsi nanti, darahnya akan tersedot. Maka daging yang bagus adalah daging yang sudah tidak mengandung darah. Maka hati-hati ketika kita makan ayam, kita buka dagingnya, di dalamnya masih ada pembuluh darah atau darah yang mungkin sudah berwarna hitam. Hati-hati, mungkin dalam proses penyembelihannya tidak sempurna, sehingga masih ada tersisa di dagingnya. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ini seringkali diulang-ulang, ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan thayyib yang ada di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Nah, halal dan thayyib ini yang perlu kita maknai secara lengkap sesuai dengan ilmu. Apa itu? Yang pertama adalah halal. Halal itu ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama adalah jenisnya. Jenisnya tadi dijelaskan di Al-Quran, makanan yang halal seperti apa, yang haram seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memperolehnya. Secara jenis halal, tetapi cara memperolehnya tidak halal, maka dia tidak menjadi makanan yang halal. Yang ketiga adalah cara memperlakukannya. Itu adalah makanan yang halal. Yang kedua adalah makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu yang bagaimana? Makanan yang membawa kebaikan atau manfaat bagi tubuh. Yang pertama,
Jadi makanan itu mengandung kebaikan, mungkin dari hal gizi, kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Dan yang kedua adalah tubuh memenuhi syarat untuk makan agar muncul kebaikan. Jadi dari sisi tubuh sendiri itu memenuhi syarat untuk menerima makanan tadi. Jangan sampai tubuhnya itu kondisinya jatuh kepada kondisi tertentu di mana nanti ketika dia makan makanan tersebut maka akan menjadi tambah buruk kondisi kesehatannya atau jadi tambah sakit. Maka itu termasuk makanan yang tidak thayyib. Dan makanan yang thayyib ini yang batasnya itu masih abu-abu, banyak kita sebagai orang tua itu masih tidak bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita makanan yang thayyib itu seperti apa. Padahal kita tahu kita dikelilingi oleh food industry, industri makanan yang begitu sangat mengerikan ketika kita tahu makanan ini ternyata tidak bagus untuk kesehatan, tetapi ada di sekitar anak-anak kita dan anak-anak kita tidak punya filter apakah ini thayyib atau tidak. Ini yang sering kita lupakan. Bahkan kita pun di keluarga kita sendiri juga tidak bisa memilah dengan baik. Maka ini perlu ilmu. Nah, dari segi halal haram, ya, makanan itu ada makanan yang haram, ada makanan yang halal. Ketika kita konsumsi, pengaruhnya kemana? Ternyata kehalalan dari makanan ini ketika kita masuk ke dalam tubuh kita, itu pengaruhnya ke dalam ruh kita yang akan dipengaruhi. Maka ketika anak kita dikasih makanan yang haram, naudzubillah, makanan yang haram, baik itu dari jenisnya, baik itu dari cara memperolehnya, cara memperlakukannya, maka hasilnya bisa jadi anak ini memiliki akhlak yang buruk. Ini masalah ruh, masalah spiritual. Kandanane angel, dikongkon sholat wangel, dikongkon ngaji wangel, penggaweane main saja wangel kandanane ya anakku ya. Ternyata apa? Ternyata riwayatnya sering kita kasih makanan yang haram. Efeknya ke sana, efeknya ke ruh. Kalau kita bisa sebagai kepala keluarga, kita bisa menjaga makanan yang halal selalu masuk ke dalam perut keluarga kita, maka itu menjadi salah satu sebab terciptanya akhlak yang mulia. Keluarga kita jadi mudah menerima petunjuk, hidayah, ilmu, mudah untuk melakukan amal soleh. Ini dari segi halal, pengaruhnya ke ruh. Kemudian ini dari segi thayyib, ya, makanan yang thayyib, ya, makanan yang thayyib ini kita bagi. Kemarin kita bahas tentang teori berpasangan. Maka di sini makanan itu ada yang bersifat yang paling atas panas, ya, jadi dia menjadi pemanas tubuh, ya. Ketika makanan itu kita makan, ya, tubuh kita menjadi panas. Sifat dari panas adalah naik ke atas. Ya. Sifat dari panas adalah naik ke atas. Kemudian lawannya ada makanan yang sifatnya dingin. Dingin itu identik dengan cairan, sifatnya turun dan membersihkan. Seperti halnya contohnya kita buang air kecil, ya, itu mengeluarkan air, ya, turun dan membersihkan.
Kemudian kalau ditinjau dari kandungan air, maka ada makanan yang sifatnya lembab. Ya. Lembab, ya, ini identik dengan darah, sifatnya dia mengisi, sifatnya dia mengikat. Dan lawannya ada makanan yang sifatnya kering, yang dia sebagai energi, ya, sifatnya kering dan menyebar. Nah, makanan-makanan di sekitar kita itu mempunyai sifat-sifat di antara ini. Jadi ada yang sifatnya, kalau dia ada di kuadran kiri atas, itu sifatnya lembab panas. Kalau dia ada di kuadran kiri bawah, sifatnya lembab dingin. Kalau dia ada di kuadran kanan atas, dia sifatnya panas kering. Kalau dia dia ada di kuadran kanan bawah, sifatnya dingin kering. Nah, mari kita bahas satu persatu. Makanan yang di kuadran kiri atas, yang lembab panas, itu bersifat menambah materi darah dan nutrisi serta berguna untuk pemeliharaan. Ya. Jadi menambah materi darah dan nutrisi. Ya. Yang kedua, ya, golongan apa saja yang sifatnya seperti itu adalah golongan daging. Ya. Golongan daging kita amati apa yang ada daging di sekitar kita. Yang pertama adalah daging sapi, ada daging kambing, ada daging ayam. Itu untuk darat yang paling sering, ya. Kalau yang di perairan ada ikan. Nah, nanti ikan ini kita bagi, ada ikan perairan dangkal, ikan perairan dalam. Itu kalau di laut. Ada ikan air tawar, ya. Maka kalau daging stratanya yang sifatnya lebih panas, ya, urutannya apa? Kambing, baru sapi, baru ayam. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama, antara misalkan kambing dan sapi. Kambing dan sapi itu lebih gesit mana? Lebih gesit kambing, lebih lincah. Otomatis ototnya lebih sering bergerak. Sirkulasi darahnya semakin lancar, membutuhkan panas tubuh yang lebih untuk geraknya tadi. Kemudian arah ekornya, panas tadi sifatnya ke atas. Ekornya siapa yang arahnya ke atas? Kambing. Sapi ke bawah. Kemudian dari kotorannya, kalau hewan yang sifatnya panas, karena kotoran panas tadi menyerap cairan, maka kotorannya lebih kering, meringkili. Ya kan, kalau kambing serintil gitu kan. Nah, sapi kotorannya lembek. Jadi kambing sifatnya lebih panas daripada daging sapi. Makanya daging kambing lebih mahal, lebih bagus biasanya untuk stamina, ya, bapak-bapak, ya kan, makan sate kambing, ya. Itu sifatnya lebih panas. Jadi setelah kambing, sapi, baru ayam. Ayam pun, ya, ada ayam kampung sama ayam pedaging. Derajatnya lebih tinggi ayam kampung daripada ayam pedaging. Itu kalau dari daging darat, hewan darat. Kemudian ikan, ini kebalikannya. Dia semakin dalam, di perairan dalam, yang tidak terjangkau sinar matahari, seperti predator, ikan hiu, ikan apa yang di bawah-bawah itu, karena dia tidak mendapatkan panas dari matahari, maka tubuhnya harus bisa memanaskan diri, karena di dalam kan dingin banget. Maka dia darahnya semakin panas, dagingnya sifatnya semakin panas, dan semakin ke permukaan itu semakin hangat, ya, lebih tidak panas, ya. Maka sirip ikan hiu, wah, itu kan sifatnya panas itu, karena dia di perairan dalam, ya. Kemudian
Sifat yang lembab panas adalah makanan yang difermentasi dan berasa manis. Ya, difermentasi. Contohnya apa? Tape, ya. Kemudian minyak yang dalam pemrosesannya dengan dimasak atau dipanaskan. Berarti apa? Minyak dipanaskan. Berarti apa makanan yang mengandung minyak dipanaskan? Gorengan. Ya. Kemudian madu yang berasa manis. Ini adalah golongan makanan-makanan yang sifatnya lembab panas. Ya. Kemudian bawahnya makanan yang sifatnya lembab dingin. Ini bersifat melumasi, membasahi dan menyegarkan. Ya. Makanan yang lembab dingin ini cirinya adalah kalau busuk dia berlendir. Ya, makanan yang busuknya berlendir maka dia termasuk makanan yang lembab dingin. Kemudian kalau dimakan itu meninggalkan kotoran di gigi. Itu makanan yang lembab itu lengket, ya. Lengket, meninggalkan kotoran, busuknya berlendir, itu ciri-ciri yang lembab. Ya, tadi ciri yang panas, yang lembab. Kemudian makanan yang sifatnya kering, cirinya adalah dia bersifat mengolah, membantu distribusi, memperlancar aliran darah, ya, membuat berkeringat. Nah, contohnya apa? Rempah, makanan yang beraroma tajam, yang berasa pedas. Contohnya apa ini di sini? Cengkeh, ya, kayu manis, jahe, ya. Terus terasa kering di tenggorokan, makanan fermentasi yang berasa asam, dan makanan yang kalau busuk dia mengeras. Busuk malah dia mengeras. Ini sifatnya kering. Kemudian makanan yang sifatnya dingin, ya, itu adalah yang merangsang pembuangan. Contohnya apa? Sayuran mentah, cenderung berasa tawar, pahit, asam. Tanaman segar yang di dalamnya menyimpan air untuk diminum. Ya, itu sifatnya dingin. Ya, contohnya buah, ya, jeruk, ya. Nah, dari teori berpasangan, ya, di sini kita bisa melihat, ya, sifatnya dari masing-masing tadi. Ya, kalau dia sifatnya panas, itu energinya naik, membawa materi naik ke atas permukaan. Panas menghasilkan gerak, gerak menghasilkan panas. Ya. Jadi sifat panas itu seperti itu, selalu mengarah ke atas. Ya, seperti halnya api itu kan panasnya selalu membumbung ke atas. Maka makanan yang panas itu nanti sifatnya juga. Jadi keluhan-keluhan banyak itu yang daerah atas, sakit kepala, cekot-cekot, darah tinggi, ya, seperti itu. Nah, itu sifat panas. Suhu tubuh naik, ya. Kemudian memanaskan dan mendorong darah keluar, saking panasnya sampai mimisen, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Saking panasnya, ya. Kemudian dia menggerakkan materi dan fungsi organ, dia membakar, menguras, menguapkan dan menghabiskan cairan, mempercepat sirkulasi dan metabolisme tubuh, ya. Itu adalah sifat panas. Kalau lembab itu energi bersifat menggumpal, mengisi, mengikat. Sifatnya berat, lengket, melekat, berbau. Ya, melemahkan atau melukai pemanas dan energi tubuh, merangsang keluarnya cairan keruh, kotor dan lengket. Ya, contohnya apa? Ingus, ya. Membuat materi dalam tubuh saling menempel atau menjadikan pengendapan materi. Contohnya apa? Ada benjolan, tumor, itu termasuk gejala-gejala sindroma lembab.
Kemudian kalau sifat dingin, energinya bersifat turun, ya, sesuai gaya gravitasi dan membasahi, merangsang pengeluaran cairan jernih seperti ingus yang jernih, dahak encer, urin, dan cairan keputihan. Ya, dingin menghasilkan diam, diam menghasilkan dingin. Jadi kebanyakan kalau kita banyak diam, mager, maka tubuhnya dingin. Ya, dingin menjadikan kita itu malas bergerak. Jadi saling menyebabkan itu tadi. Kalau panas itu menghasilkan gerak. Ya, kalau kita panas, pengennya kita bergerak. Kalau kita bergerak, maka menghasilkan panas. Badan kita jadi panas. Seperti itu. Ya. Kemudian dingin itu melemahkan atau melukai pemanas tubuh sehingga suhu tubuh akan turun. Ya, menimbulkan kadar air berlebih sehingga mengganggu fungsi organ, melemahkan, memperlambat sirkulasi cairan, bahkan membekukan dan menimbulkan rasa sakit, darah stagnan. Dingin itu bawah, berarti keluhannya di perut ke bawah. Sering pipis, linu-linu di kaki, kaki terasa dingin. Nah, itu sindroma dingin. Ya. Melemahkan antibodi. Ya. Vasokonstriksi menyempitkan pori-pori pembuluh darah, saluran energi dan otot. Jadi kondisi dingin itu pembuluh darah pasti mengkerut. Ya, aliran darah tidak lancar. Lain dengan panas. Panas itu pembuluh darah vasodilatasi, melebar sehingga alirannya lancar. Kalau sifat kering, energinya bersifat menyebar, mudah mengeringkan dan menguras cairan. Terkait dengan sirkulasi, distribusi dan menyebarkan cairan, mendorong sifat panas dan merangsang keringat. Ya, kering sifatnya turun ke bawah. Ya. Jadi kalau di kuadran sini ini sifatnya lembab panas, ini sirkulasi darah. Kalau di kuadran kanan atas itu panas kering, itu sirkulasi energi. Kalau di kuadran kanan bawah itu dingin kering, itu sirkulasi pembuangan. Kalau di kuadran kiri bawah lembab dingin, itu sirkulasi cairan. Nah, maka di sini nanti aplikasinya, ya, ketika kita meninjau makanan itu dari segi thayyib, ya, maka makanan yang berkarakter panas atau lembab panas itu thayyib untuk dikonsumsi pada tubuh dalam kondisi dingin. Ya, untuk mengendalikan tubuh yang dingin, ngilang. Ya, makanan yang berkarakter kering atau panas kering thayyib untuk dikonsumsi pada tubuh dalam kondisi lembab dingin. Ya, oh itu dingin kering, salah tulis ya. Mengendalikan kelembapan. Kemudian makanan yang berkarakter dingin atau dingin kering itu thayyib dikonsumsi untuk tubuh pada kondisi panas. Ya. Dan sebaliknya makanan yang berkarakter lembab atau lembab dingin thayyib untuk dikonsumsi tubuh dalam kondisi kering. Jadi saling bersilang. Kita harus bisa menentukan tubuh kita itu kondisinya apa, kemudian makanan yang kita konsumsi itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dari perjalanan musim. Anggap saja jam 9 ini mulai musim panas. Musim panas sampai nanti di puncaknya jam 12 itu tengah-tengahnya musim panas. Nanti panasnya mulai akan berkurang sehingga nanti jam 3 ini mulai musim dingin atau musim hujan. Nah, jadi ini kuadran atas ini untuk musim kemarau, yang kuadran bawah ini untuk musim dingin atau musim hujan. Kita ada di mana sekarang? Posisinya di jam berapa? Di jam sini kan? Sudah mau berakhir kan musim panasnya. Bentar lagi kan musim hujan. Sudah mulai ada hujan-hujan sedikit ya. Yang kemarin panas-panasnya, bahkan sekarang masih panas. Jadi kita ada di sini nih. Ya. Jadi cuaca semakin panas dan kering. Air permukaan mulai hilang, tanah mulai kering retak-retak. Pohon meranggas kering dan memicu kebakaran. Kita lihat kemana kalau ke hutan banyak yang kebakaran kan? Itu saking panasnya. Sudah melewati tengah-tengah musim panas. Makhluk hidup mulai dehidrasi, mulai kurang cairan. Debit air dari hipam mulai surut. Itu karena musim panas yang berlangsung sudah
3 bulan lebih, ya kan? Ya. Maka di area sini apa yang Allah tumbuhkan? Apa yang melimpah? Sayuran hijau. Sayuran hijau melimpah. Ya, petani sayur panen, hasilnya bagus-bagus. Beda dengan musim hujan, busuk-busuk. Kenapa? Sayuran sifatnya dingin, musim hujan dingin. Musim hujan dingin, makan sayur dingin, tambah dingin. Maka sama Allah dibuat musim hujan itu sayurnya busuk biar nggak makan sayur. Tetapi ketika musim panas dibuat sayurnya banyak melimpah supaya apa? Kita makan sayur. Kemudian setelah sayur apa? Buah-buahan mulai panen dan melimpah. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat daerah sini. Apa yang sekarang lagi banyak? Jeruk. Ini lagi bagus-bagusnya jeruk. Setelah pertengahan musim panas itu jeruk manis-manisnya dan melimpah sehingga harganya murah. Tandanya apa? Kita disuruh makan jeruk. Kok malah golek sing gak ono? Ya. Karena kondisinya panas, kita butuh yang dingin. Sama Allah ciptakan jeruk, makanan sifatnya dingin, mengandung banyak cairan, melimpah, harganya murah. Supaya apa? Ya kita mampu untuk membelinya dan kita makan. Kasihan itu para pedagang anak sing nukoni, akhirnya harganya tambah hancur, tambah hancur, tambah hancur. Itu. Nanti setelah ini menjelang sini nanti susu dalam kualitas terbaik. Nah, ini kondisi panas yang menuju ke kering. Nanti kalau sudah sampai pada puncaknya kering, maka nanti masuk ke kuadran sini, masuk di awal musim, masuk mulai musim hujan. Cuaca mulai dominan dingin, unsur air semakin banyak. Ya. Maka apa yang masuk di sini? Nah, ikan dan daging melimpah. Nelayan itu panen ikannya meningkat. Daging karena mulai masuk musim dingin, rumputnya seger lagi, makannya banyak, gemuk-gemuk, daging melimpah. Ya. Sementara sayuran hijau yang secara alami ditanam itu tidak panen dengan maksimal dan tidak bertahan lama. Kenapa? Sudah masuk musim dingin. Jangan makan sayur. Kemudian apa? Buah yang berkarakter lembab hangat mulai panen. Coba Desember apa panennya nanti? Duren. Itu lembab hangat. Mangga lembab hangat. Kalau yang sifatnya dingin panennya pas musim panas. Kalau masuk musim hujan nanti lembab hangat. Jadi kalau sudah musim duren, banyak duren, murah, waktunya makan duren. Sama Allah sudah disetting. Mangga buahnya, waktunya makan mangga. Ya kalau sekarang belum, jangan dulu. Belum sampai dipanen raya mangga itu. Ya. Jadi itu sama Allah sudah disiapkan. Ini masuk awal musim penghujan, nanti mulai dingin, maka makanan-makanan yang sifatnya panas sama Allah dibuat banyak, melimpah. Selanjutnya, ya, sudah mulai dingin melewati pertengahan musim dingin. Ya, makhluk itu beradaptasi dengan menjaga kehangatan tubuh. Cuaca dominan lembab dingin. Puncak musim hujan, air mulai menggenang. Maka apa yang terjadi? Ikan dan daging masih melimpah. Masih banyak ikan dan daging. Nah, petani mulai bergerak masuk panen. Yang panen apa nanti? Rempah-rempah memasuki masa panen. Yang banyak nanti rempah-rempah. Itu masuk mulai akhir musim dingin atau akhir musim penghujan. Dan yang terakhir ketika ya masuk musim kemarau. Dulu beberapa bulan yang lalu cuaca mulai panas, air tanah permukaan mulai berkurang, ya kan? Itu
timbul gangguan fungsi organ karena cuaca panas. Darah dalam tubuh mulai panas, pekat, kotor, dan daun di pohon mulai berguguran. Maka di sini petani mulai masa tanam tahap ketiga di awal kemarau. Sayur tumbuh maksimal dan berlimpah, pohon buah memasuki fase generatif atau mulai berbunga. Yang panen apa? Tanaman empon-empon. Ya. Jadi pelajarannya, kita sama Allah itu di sekitar kita sudah disiapkan makanan yang sesuai dengan kondisi alam dan kondisi tubuh kita, sehingga kita secara murah bisa mengkonsumsinya. Maka ketika musim, maka kan dalam Al-Quran itu buah itu kan sesuai musimnya. Musim itu sama Allah sudah dicocokkan sama kondisinya. Buah sifatnya dingin itu dia panen raya di musim panas. Begitu juga sebaliknya. Maka di situ kita harus dengan akal kita mengetahui apa yang saat itu berlimpah, itulah makanan terbaik. Tetapi sekarang karena jalur distribusi itu sudah kemana-mana lintas negara, kadang buah yang untuk disiapkan orang Amerika itu dipindah ke sini, ya kan? Orang disiapkan untuk orang Arab dipindah ke sini. Akhirnya semakin gak karu-karuan. Berarti ilmunya harus semakin banyak. Yang tadinya kita itu di suasana begini nih, di daerah sini nggak akan ketemu kurma, kira-kira Ramadan ketemu kurma. Harus tahu ilmunya, kurma sifatnya apa, cocok untuk bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian cara pengolahan bahan masakan itu juga mempengaruhi karakter. Ya, makanan yang dikukus artinya apa? Dia dipanaskan dengan steam, dengan air, nanti air akan masuk ke dalam pori-pori tadi, makanan tadi, ya, maka itu bagus untuk mengobati liver, ya. Kemudian makanan yang dimakan mentah itu untuk jantung. Kalau dia digoreng itu untuk menghangatkan tipe makanan tersebut, ya. Kemudian makanan yang direbus untuk menguatkan sistem limpa lambung, dan makanan yang disangrai, ya, atau digoreng pasir, nah itu untuk limpa, untuk pencernaan, ya. Makanan yang dipanggang atau diasap untuk menguatkan sistem paru, makanan yang dibakar akan menguatkan sistem ginjal. Ini kebalikannya semuanya. Jadi kalau kita itu sindromnya dingin, maka makanannya adalah dibuat panas, hangat. Berarti apa? Bisa digoreng, bisa dipanggang. Kalau itu kita sindromanya lembab, maka kita makanan sifatnya kering. Kalau daging berarti di sate, ya, dipanggang, diasap, karena sifatnya nanti akan tetap kering. Tapi kalau kita itu sifatnya nanti kepingin dagingnya itu lembab, maka di bumbu rendang, nah, itu sifatnya lembab, ya. Jadi nanti kita harus bisa mengkombinasikan bagaimana cara pengolahan makanan-makanan tersebut disesuaikan dengan tubuh kita, ya. Ini terakhir, ya, karena sudah masuk Isya, ya. Ini karakter buah, ya, karakter buah, ya. Jadi semuanya makanan itu ada nilainya, dia sifatnya di mana nanti. Contohnya pisang itu sifat dan rasanya, sifatnya dingin, rasanya manis, ya, nanti lebih ke arah organ mana, lambung dan usus besar, ya kan? Itu kemudian fungsinya membersihkan panas, ya kan, memperkaya yin, melembabkan dan mendetoksifikasi usus, menciptakan tubuh cairan dan melembabkan perut, ya. Kemudian jeruk, ya, sifatnya sejuk hingga dingin, rasanya manis dan asam, afinitasnya organnya lambung dan kandung empedu, ya. Jadi setiap makanan itu memiliki sifat masing-masing. Maka nanti insya Allah kedepannya secara detail nanti akan kita bahas, ya, bagaimana kita menilai sindrom dalam tubuh kita, ya, bisa dikonfirmasi pakai lidah,
lidahnya nanti seperti apa, kemudian gejala yang muncul, yang sering muncul seperti apa, maka nanti makanan yang tepat itu apa. Jadi slogannya adalah ya, jadikan makanan sebagai obatmu sebelum obat jadi makanan. Maka yang harus kita ketahui adalah ilmu tentang terapi makanan. Jadi sakit apa dulu yang kita obok-obok, kita atur adalah makanan dulu. Kalau makanan nggak ngatasi, baru masuk ke herbal. Karena herbal itu sifatnya spesifik dan dia itu diminum sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kembali netral sehat, maka herbal akan di-stop. Tapi kalau makanan masih bisa, karena makanan itu dosisnya tinggi kan, dosis nasi 1 piring, ya kan, dosis daging. Gitu. Tapi kalau obat kayak paracetamol 500 mg, ya kan. Kalau herbal 1 gram, 2 gram, dosisnya lebih gede daripada obat kimia. Maka di situ nanti kita harus hati-hati. Jadi jadikan makanan jadi obat dulu. Kita sakit ini, atur makanannya apa. Setelah makanan kok masih kurang cepat untuk mengembalikan kondisi ke kondisi sehat, maka baru herbalnya apa, sesuaikan dengan sifatnya. Contoh habatus sauda, panas kering di kuadran kanan atas, ya kan. Nanti kunyit, temulawak, jahe itu apa sifatnya, itu nanti bisa disesuaikan. Itu. Jadi kita layer by layer dalam menangani kesehatan kita, dan itu juga perlu semuanya dengan ilmu. Baik, hadirin jamaah sholat maghrib sekalian, karena sudah masuk waktu isya ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.